Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ermawati Arisani Syalagan, SSTMKes. Saya merupakan dosen di program studi D3 Kebidanan Stikes Santa Elizabeth Medan. Di kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui dengan bobot 3 SKS, 1 teori dan 2 praktek. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui ini dibawakan di semester ganjil, yaitu semester 3. Sebelum saya menjelaskan metode pembelajaran saya akan memaparkan deskripsi singkat dari mata kuliah yang saya ampuh ini. Adapun deskripsi mata kuliah ini, di mana mata kuliah ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pasca persalinan dan laktasi, kebutuhan dasar ibu pasca persalinan, evidence based dalam asuhan ibu pasca persalinan, manajemen laktasi, keterampilan dasar kebidanan pada asuhan pasca persalinan dan laktasi, tanda bahaya pada masa pasca persalinan dan laktasi, serta manajemen asuhan kebidanan pada ibu pasca persalinan dan laktasi dengan bahan kajian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan dan laktasi, pasca persalinan dan laktasi. Kedua, yaitu kebutuhan dasar ibu pasca persalinan. Yang ketiga, evidence based dalam asuhan ibu pasca persalinan. Yang keempat, manajemen laktasi. Yang kelima, keterampilan dasar kebidanan pada asuhan pasca persalinan dan laktasi. Selanjutnya tentang tanda bahaya pada pasca persalinan dan laktasi, serta manajemen asuhan kebidanan pada ibu pasca persalinan dan laktasi. Adapun capaian pembelajaran yaitu di mana mahasiswa mampu 1. Menjelaskan dan menguraikan kebutuhan dasar ibu pasca persalinan. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan apa saja kebutuhan dasar ibu pasca persalinan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan apa saja evidence base yang terkait dalam asuhan ibu pasca persalinan dan menyusui. Yang keempat, menjelaskan dan menguraikan tentang manajemen laktasi. Yang kelima, melakukan prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan pasca persalinan laktasi. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi apa saja tanda-tanda bahaya pada pasca persalinan dan laktasi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu merumuskan dan mempresentasikan manajemen asuhan kebidanan pada ibu pasca persalinan laktasi. Untuk proses pembelajaran di Stikes Santa Elizabeth Medan ini sendiri kita lakukan dengan cara hybrid, di mana luring dan daring. Untuk luring dilakukan bila mahasiswa akan masuk praktikum pada masa pandemi ini di laboratorium. Tetapi sebelumnya mereka sudah terlebih dahulu terpapar atau sudah diberikan oleh video dari dosen pengampu mata kuliahnya. Nah, sedangkan daring saya pribadi menggunakan aplikasi seperti Zoom, GCR, WAG, dan video. Dalam pembelajaran saya untuk absensi, pengumpulan tugas, dan diskusi, saya menggunakan GCR dan WhatsApp group. Nah, untuk metode pembelajaran sendiri yang saya gunakan yaitu ceramah, diskusi, studi case, responsi, dan demonstrasi. Nah, demonstrasi tersebut sendiri pun saya videokan untuk pembelajaran praktek mereka sebagai bekal di awal sebelum mereka masuk ke laboratorium untuk dilakukan praktek secara luring. Nah, di dalam proses pembelajaran saya membuat sistem dengan SCL karena sekarang sudah kampus merdeka. Jadi mahasiswa diharapkan dengan student centered learning dan kampus merdeka ini mereka bisa lebih aktif, lebih menggali dan lebih mengeksplor apa saja yang diperlukan, tidak mutlak 100% dari dosennya sendiri. Nah, itu yang saya terapkan, di mana saya dalam prosesnya itu pencarian teori, pencarian materi
mereka 60% sampai 70% adalah mahasiswa yang mencari. Lalu kami akan mempresentasikan dan mendiskusikannya dengan metode SGD. Sisanya saya yang akan menjelaskan dan merangkumkan di setiap pertemuan tersebut. Sedangkan untuk proses penilaian yang saya sesuaikan dengan kesepakatan penjelasan RPS yang pernah saya lakukan, di mana saya melakukan penjelasan RPS itu 1 minggu sebelum masuk ke dalam pembelajaran dimulai, di mana bobot penilaiannya itu terpampang jelas berapa untuk UTS, UAS, tugas, kehadiran, serta kehadiran di saat prakteknya dan nilai akhir dengan metode USC. Karena kebetulan mata kuliah saya ada praktikum di laboratorium, mata kuliah tersebut yang dipraktekkan di laboratorium itulah yang akan kita OSC semesterkan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa itu memang mampu menerima, menerapkan, dan melakukan praktikumnya. Karena ini di dunia kesehatan tidak mutlak 100% teori, pasti lebih banyak ke dalam praktek. Oleh karena itu, bobot penilaiannya mereka sudah jelas mengetahuinya, sehingga tidak ada kesulitan dan mereka bisa memahami dan melakukan apa saja yang saya instruksikan, baik itu penugasan, baik itu ujian UTS, UAS, kehadiran, dan praktikumnya. Demikianlah penjelasan singkat saya tentang mata kuliah Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui. Berikut ini rekaman proses video pembelajaran micro teaching untuk praktek yang saya demonstrasikan tentang praktek penata laksanaan puting susu tenggelam. Terima kasih. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam demonstrasi untuk kegiatan praktikum kita sesuai dengan mata kuliah kita saat hari ini yang berjalan, yaitu Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui. Pagi hari ini saya akan melakukan atau mendemonstrasikan tindakan penarikan puting susu tenggelam. Seperti yang kita ketahui, semua perempuan bentuk susunya itu kan pasti tidak semuanya menonjol, ya. Nah, ada yang memang menonjol, ada yang sedikit datar, atau sama sekali dia tenggelam. Nah, yang menyulitkan itu adalah yang puting susunya tenggelam, tidak menonjol sama sekali. Nah, tapi bagi ibu-ibu, nggak usah khawatir, apalagi ibu menyusui. Ada banyak cara agar bisa kita menyusui walaupun puting susu kita tenggelam. Jadi kita bisa mengembalikan puting susu yang tenggelam tadi menjadi menonjol sedikit dan mempermudah untuk proses menyusui. Nah, sebelum kita masuk ke tahap demonstrasinya, terlebih dahulu kita kenalkan alat-alatnya. Di sini tersedia. Yang pertama sekali alat-alatnya adalah ini baskom berisi air hangat dan air dingin, lalu handuk pelindung atau pengalas yang bisa menutup daerah payudara ibu karena kita harus menjaga privasi pasien, narbeker, baby oil, cangkir untuk tempat menampung wadah, lalu ini bisa menggunakan kasa atau kapas untuk membersihkan puting susu, lalu breast pump, ya. Kalau ada pun yang elektrik juga bagus karena memompa ASI. Memompa itu salah satu cara untuk menarik puting susu yang tenggelam keluar. Lalu kalau kita bisa juga memodifikasi dengan alat yang tradisional dengan menggunakan speed atau nal yang ukuran 5, 10, ya, yang kita modifikasi di mana ujungnya yang ada jarumnya tadi kita potong dengan menggunakan pisau. Dan pastikan ini tidak tajam dan tidak melukai ibu. Lalu yang tadi ini kan terpasang begini nih seyogyanya, kita keluarkan, kita tukar sehingga bagian yang ini yang ada penahannya sayap ini yang akan menempel di puting susu yang tenggelam. Oke, baik. Setelah itu kita lakukan tindakan di mana kita beritahu kepada ibu dulu tindakan kita. Selamat pagi ibu, hari ini kita akan melakukan kembali penarikan puting susu tenggelam supaya menonjol puting ibu yang gunanya membantu ibu untuk lancar bisa menyusui. Baik, ibu bisa, apakah ibu bersedia? Jika ibunya sudah bersedia, maka kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu
mencuci tangan. Selalu ingat untuk mencuci tangan. Dan kita lepaskan seluruh perlengkapan kita saat melakukan tindakan. Kita cuci tangan 6 langkah. Oke, setelah itu sudah bersih. Kita keringkan. Setelah kita keringkan, kita akan mendekatkan alat ke dekat pasien. Untuk mempermudah kerja kita. Lalu kita permisi ke ibu untuk membuka pakaian atas. Permisi ya ibu. Kalau ibunya bisa mandiri, kita boleh menyuruh ibu membukanya secara mandiri sendiri. Kita sing-singkan. Buka satu BH. Sudah. Kita pasang pengalas atau handuk di bawah. Kita ngerjakannya satu-satu dulu, atau kita lihat, karena kan tidak semua payudara itu dua-duanya putingnya tenggelam, bisa salah satunya. Seperti itu. Sudah. Lalu kita kompres dengan menggunakan air hangat terlebih dahulu, baru pakai air dingin. Kompres salah satu bagian dulu ya. Kita kompres sambil kita bersihkan. Air hangat, baru kita ganti dengan air dingin. Kita bersihkan. Untuk puting susunya kita bisa menggunakan kasa ataupun kapas yang kita basahi dengan air hangat. Kita kompres sebentar, lalu kita bersihkan putar dari dalam keluar. Setelah itu baru kita melakukan tindakan tadi. Kita bisa gunakan 3 cara, bisa dengan yang speed yang dimodifikasi, ataupun dengan breast pump manual, atau juga dengan breast pump yang elektrik ya. Oke, kita coba ya. Nah, ini tadi sudah ditukar ya, sudah ditukar. Jadi ini, yang ini nanti yang ada sayapnya mengarah ke puting ibu. Kita letakkan terlebih dahulu, pas di tengah-tengah puting itu. Lalu kita tarik, perlahan-lahan, ditahan sampai 1 menit. Lalu setelah itu kita dorong pelan sampai habis, baru kita angkat. Terkadang di speednya ini ada ASI yang keluar karena kita tarik. Kita boleh menampungnya di cangkir ini ya. Kalau yang sudah bersih, speednya yang bersih juga, yang baru, wadahnya baru, kita boleh kasih ke bayi. Tapi kalau ibunya ragu, ya boleh tidak dikasih ke bayi. Nah, lakukan itu sebanyak 20 kali ya. Jadi nanti begini contohnya, nih saya umpamakan lah ya, inilah puting susu. Jadi gimana ya kok bisa keluar putingnya? Nih saya letakkan di tangan, kita tarik, nampak ya, ada tonjolan, dia akan menonjol seperti inilah dia, nampak ya. Nah inilah harapannya, dibuat tahan 1 menit, lakukan sebanyak 15-20 kali setiap harinya. Lalu perlahan kempiskan, lalu kita
lepaskan. Oke, sama penggunaannya dengan breast pump juga. Saat kita meletakkan ini, begini ya, kan akan ada tekanan, otomatis puting itu akan keluar juga. Ya, bisa dibayangkan ya teman-teman. Nah, nih, kan menonjol dia. Nah, lepaskan. Oke, begitulah kira-kira. Ya, nah selain ini, mana tahu ibu merasa kesakitan, kita juga bisa waktu hamil mungkin tahu ibunya puting saya ini kurang menonjol atau tenggelam. Bisa dengan cara yang lain. Kalau ini kan pada saat sudah mau masuki masa menyusui. Nah, ada juga dari mulai hamil dia sudah ada, kita bisa menggunakan nipple former. Jadi dia bentuk cup, diletakkan di payudara dan BH, dia dipakai terus kira-kira di usia kandungan 28 minggu supaya menonjol. Ya, nanti coba di search ya teman-teman. Lalu setelah itu waktu masa menyusui juga bisa juga menggunakan nipple syrup, puting susu palsu atau nipple puller. Ya, sama fungsinya, yaitu prinsipnya untuk menonjolkan puting yang tenggelam tadi. Nah, jika semua sudah kita lakukan, maka kita akan merapikan ibu. Kita pakaikan BH ibu. Tapi kalau ada tumpahan basah, kita boleh mengelap kembali. Kadang-kadang kan meredes dia, melebar. Kita sebelum mau memakaikannya kita lap terlebih dahulu supaya tidak terjadi kerak-kerak. Karena seperti yang pertemuan kita sebelumnya kan, ASI yang tidak dibersihkan akan timbul kerak, bisa terjadi infeksi. Ya, diperlukan perawatan payudara. Lalu kita pakai bra-nya, pakaian ibu. Ibu silahkan pakai bajunya. Kita rapikan alat, barang-barang yang tidak bisa dipakai lagi dibuang ke sampah medis. Oke, sebelum kita mengakhiri tindakan kita, terlebih dahulu kita beritahu kepada ibu, ibu, pagi ini saya sudah selesai membantu ibu untuk melakukan penarikan puting susu tenggelam. Ibu harapnya dilakukan rutin sehari 2 kali selama kurang lebih 5-10 menit dengan atau 20 kali saat melakukannya supaya bisa membantu ibu mengalirkan ASI yang bagus. Sudah? Setelah ibunya setuju, ibunya senang, kita jangan lupa untuk mendokumentasikan di catatan keperawatan dan kembali lagi mencuci tangan. Demikianlah praktek demonstrasi saya pada hari ini. Videonya akan saya kirim ke grup DCR kita. Saya harap teman-teman semuanya mempelajarinya. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di praktek asuhan kebidanan pasca persalinan selanjutnya. Selamat siang.